Desa Tanjung Sari, desa yang terletak di Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Desa yang berada kurang lebih 1 km dari pusat kota. Kota Pacitan adalah kota kecil memiliki banyak keanekaragaman alam dan tersebar di setiap wilayah. Salah satunya adalah Desa Tanjung Sari. Desa Tanjung Sari mempunyai luas wilayah sejumlah 104,55 hektar. Secara geografis didominasi dataran rendah. Kemudian secara administrasi, Desa Tanjung Sari memiliki batasan desa. Pada bagian sebelah selatan perbatasan langsung dengan Desa Baliharjo. Pada bagian barat perbatasan dengan Kelurahan Pacitan, di sebelah utara Desa Nanggungan, dan sebelah timur Desa Menadi. Yang terdiri dari 5 dusun yakni Dusun Tanjung, Dusun Gemulung, Dusun Kebonerdi, Dusun Bengkal, dan Dusun Ngeledok. Dengan 5 RW dan 22 RT. Jumlah penduduk pada tahun 2018 berdasarkan pendataan ada 4.047 jiwa, tercangkup dalam 1.485 kepala keluarga. Menurut sejarawan yang berada di Desa Tanjung Sari yaitu Bapak Bambang Sutijo yang biasa dikenal dengan nama Mbah Mami, beliau adalah tetua yang ada di Desa Tanjung Sari. Beliau juga memahami betul tentang seluk-beluk Desa Tanjung Sari. Menurut cerita, pada zaman dahulu di sekitar Jalan Sudirman, tepatnya di depan Enggal sampai perempatan Penceng, di kanan kiri banyak pohon tanjung. Dan dari situlah oleh sesepuh dinamakan dengan Desa Tanjung Sari. Gunung Tapak Bimo yang berada di Desa Tanjung Sari hanyalah sebagai prediksi orang. Gunung Tapak Bimo ini terletak di antara Dusun Bengkal dan Dusun Kebonerdi. Di tengah-tengah desa itu adanya telapak kaki yang cukup besar. Menurut cerita, kaki sebelah kiri dengan panjang 1 meter dan lebar 30 cm dengan ukuran kaki yang cukup besar. Menurut cerita wewayangan, telapak kaki kiri itu adalah telapak kaki Bimo, seorang kesatria yang sakti mandraguna, jujur dan gagah berani dalam menegakkan kebenaran. Makam Kanjeng Jimat berada di sebuah pemakaman yang bernama Giri Sampurno. Kanjeng Jimat dikenal sebagai tumenggung atau pejuang dan penyebar agama Islam di Pacitan. Menurut sumber lain, Kanjeng Jimat merupakan bupati yang memimpin Pacitan mulai tahun 1812 sampai dengan 1826. Nama Joyoniman dengan gelar Jogokarian, Isar, dan versi lain mengatakan Eyang Kanjeng Jimat adalah seorang mudin atau naif. Untuk menuju makam ini sangat mudah dijangkau karena lokasinya yang dekat dari pusat kota. Di pintu masuk terdapat pintu ukir yang sangat menarik dan indah. Di dalam rumah makamnya berdampingan makam Kanjeng Jimat beserta istrinya. Dan di sebelah kanan dan kiri adalah makam putra dan putri Kanjeng Jimat. Dan juga ada beberapa makam para kerabat. Desa Tanjung Sari memiliki ikon, yakni patung kereta kencana. Konon pada hari Jumat di ruang kerja, beliau duduk kemudian datang petunjuk. Ada makhluk gaib menyampaikan untuk dibuatkan tempat bermain berbentuk kereta. Dengan kudanya 6, bukan 4. Konon jika berkuda 4 akan dianggap meniru jelmaan dari Ratu Pantai Selatan. Patung yang dibuat sendiri oleh Mbah Mami ini menghabiskan dana pribadi yang mencapai 227 juta rupiah dan dibantu oleh rekan-rekannya dengan pembuatan dalam waktu 1 tahun 3 hari. Patung kereta kencana ini memiliki filosofi dari tiap-tiap bentuknya. Kuda berjumlah 6 artinya mengambil dari rukun Islam yang berjumlah 6. Orang yang hidup di dunia dari bentuk apapun, dari segi apapun harus mempunyai iman. Kemudian, jaran atau kuda, artinya apapun ciptaan yang kuasa, jika dibiarkan tidak akan ada tujuan. Seperti kuda, jika tidak dikendalikan oleh tali kendali, maka akan menjadi liar, yang artinya agar tidak lupa ibadahnya dan tidak lupa dengan keluarganya. Sesuatu itu ada pemimpin, karena statusnya kereta pemimpinnya adalah kusir. Kusir artinya kesusu karena diusir. Adalah sikap tergesa-gesa yang ingin menjadikan Desa Tanjung Sari lebih maju lagi. Kusir yang memakai belangkon artinya jika menjadi seorang pemimpin jangan asal belandang, tapi pakai kontrol dengan membawa pecut. Pecut adalah sebuah undang-undang. Orang sakti seperti apa, pintarnya seperti apa, tapi haruslah takut dengan undang-undang. Pecut, gue ngempet ben ojo kebacut.
Kereta dibuat dengan bentuk Garuda, artinya adalah lambang dari negara Republik Indonesia yang dilandasi oleh Pancasila. Dua roda depan kecil dan dua roda depan belakang besar yang maknanya orang kecil jika bekerja bersungguh-sungguh hasilnya tidak seberapa, berbeda dengan orang yang berpangkat. Kerjanya tidak perlu bercucur keringat tapi hasilnya banyak. Lalu, kenapa penumpang ada dua? Ini meniru layaknya pangeran dan ratu. Dunia itu isinya hanya ada dua orang, yakni laki-laki dan perempuan. Jika menjadi laki-laki, jadilah laki-laki yang baik. Dan jika menjadi perempuan, jadilah perempuan yang baik, agar mulia hidupnya seperti kehidupan sang raja dan ratu. Kemudian tangan yang menunjuk pada sesuatu, yang artinya mengajak kita supaya hidup itu ada tujuan. Raja dan ratu mengenakan ikat kepala bukan topi, yang artinya hidup itu harus direm atau ditata dengan baik, tidak hanya asal-asalan. Di sampingnya ada seorang perempuan yang memakai jarik dan selendang, yang artinya jadilah perempuan yang baik dan mempunyai aturan. Terdapat payung yang artinya agar bisa teduh dengan cara selalu meminta kepada yang kuasa. Dari situlah dinamakan kereta kencana. Kereta itu keker atau kuat, kemudian kencana itu adalah emas. Desa Tanjung Sari menjalankan aturan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sarana dan prasarana, serta perangkat desa. Hal ini membuat pelaksanaan pemerintahan di Desa Tanjung Sari sudah sangat efektif, sehingga bisa melayani masyarakat dengan baik. Bidang kesehatan merupakan prioritas utama di Desa Tanjung Sari untuk menciptakan masyarakat desa yang sehat. Terdapat Polindes dan beberapa posyandu. Di Polindes memiliki satu bidan desa yang mampu melayani kesehatan warga, seperti melaksanakan kegiatan imunisasi untuk menjaga kesehatan bayi dan balita dalam menanggulangi virus dan berbagai penyakit lainnya. Ada pula pemeriksaan untuk lansia, dan pendataan dari satu rumah ke rumah lainnya dalam program keluarga sehat. Dalam bidang keagamaan, Desa Tanjung Sari memiliki satu masjid, yaitu Masjid Mujahidin, dan ada beberapa mushola yang digunakan sebagai Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. Sarana dan pendidikan merupakan fasilitas yang berguna dalam hal memberikan pelajaran kepada generasi muda bangsa. Pendidikan memegang peran penting untuk kemajuan pola pikir. Desa Tanjung Sari menyediakan fasilitas pendidikan yakni satu sekolah PAUD, satu sekolah TK, dan satu sekolah dasar. Dengan berkembangnya dunia pendidikan, diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Tanjung Sari. Terdapat usaha rumahan yang berkembang yaitu usaha batu mulia, yang berada di Dusun Bengkal yang bernama UG Galeri, yang menyediakan batu bentahan kemudian diolah menjadi perhiasan yang amat indah. Usaha ini berhasil menembus pasar internasional. Sedangkan dari usaha desainer, Desa Tanjung Sari memiliki industri rumahan yang bernama Kenanga Pacitan, yang tempatnya tidak jauh dari UG Galeri. Saya Dwi Prastio, selaku PJ Kepala Desa Tanjung Sari. Harapan saya selama menjadi pejabat Kepala Desa Tanjung Sari agar Desa Tanjung Sari menjadi maju, makmur, aman, dan tidak ada hambatan suatu apapun.